yang performanya nggak bagus, terus kita malah ikut-ikutan gitu. Jadi kita fokus sama kerjaan kita sama performa kita. Halo, balik lagi di channel Rama Firmansyah Putra. Dan pada video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sih ya, tepatnya teman saya nih udah berkecimpung di dunia akuntan kurang lebih 4-5 tahun lah. Kenalin, namanya Ahmad Mei Saputro. Halo. Oke. Mei, ini segmennya tanya-tanya aja sih Mei ya. Kan Anda kan sebagai seorang akuntan selama 4 tahun ya Mei ya. Kira-kira nih skill apa aja sih yang harus dimiliki seorang akuntan gitu untuk bisa survive di dunia kerja gitu? Oh ya. Mungkin sharing dari pengalaman aja kali ya, Mas Rama. Sama buat teman-teman yang fresh graduate yang baru masuk ke dunia kerja sebagai akuntan, itu kalau menurut saya sih yang dibutuhin itu pertama harus mengerti saldo normal dari masing-masing akun gitu kan. Ada akun aset, kewajiban, terus modal, pendapatan, beban dan yang lain-lain gitu. Terus yang kedua harus bisa ngejurnal. Jadi udah tahu saldo normal dan harus juga bisa ngejurnal gitu sih. Itu selain itu juga seenggaknya tahu tentang perpajakan lah. Kalau yang biasa dipakai di corporate itu kan perpajakan PPh 21, 23, 4 ayat 2, PPh 25 dan PPh 29 gitu. Karena kan akuntansi sama pajak itu nggak bisa dipisahkan gitu. Betul. Itu sih. Kalau biasanya akuntan perlu nggak sih kita belajar software akuntansi? Perlu ya? Perlu banget sih. Jadi juga kalau buat teman-teman yang mau masuk sebagai akuntan itu selain mengerti tadi jurnal, perpajakan segala macam, harus mengerti software-software yang digunakan di perusahaan untuk akuntan. Itu contohnya kayak Accurate, Mayop, Zahir dan lain-lain gitu. Cuman kalau pengalaman saya sih, yang saya tahu juga lebih sering orang menggunakan Accurate gitu. Iya. Sih Accurate sih lebih sering sih. Jadi pernah nggak sih megang program akuntansi SAP atau nggak sih? SAP pernah dengar sih. Nah kalau SAP itu kalau bahasa auditornya itu setan aja puyeng gitu. Memang pusing sih tarikan data SAP, cuma disclaimer aja sih ya, ini pengalaman pribadi saya. Oh iya, terus pernah diaudit nggak sih? Pernah ngalamin diaudit nggak sih? Oh iya. Kalau untuk sebagai akuntan itu semua orang yang sebagai akuntan itu kemungkinan besar pernah diaudit gitu kan. Nah, kalau untuk audit ya itu semua orang pernah diaudit gitu sih. Biasanya Mas Mei nih sebagai akuntan, contohnya saya sebagai auditor. Biasanya auditor itu minta apa aja sih ke si akuntan itu? Kalau untuk permintaannya dari auditor biasanya itu dia minta bukti-bukti transaksi gitu. Karena kan fungsi auditor itu untuk mengecek keabsahan suatu laporan keuangan gitu kan. Itu sesuai dengan PSAK atau enggak gitu kan. Jadi biasanya yang diminta itu sama auditor ke kita, ke akuntan, itu kayak bukti transaksi. Bukti transaksi itu kayak bukti transfernya, invoice-nya kalau untuk pembelian material gitu. Terus juga selain itu juga auditor biasanya mengecek atau konfirmasi dari hutang-hutang gitu, hutang-hutang kita. Itu biasanya mereka melakukan konfirmasi itu sih. Ya sih, biasanya auditor itu minta tuh supporting dokumennya ya, untuk meyakinkan angka-angka di laporan keuangan. Iya, jadi laporan keuangan itu sesuai dengan PSAK atau tidak gitu sih. Right. Jadi teman-teman kalau misalkan menghadapi auditor jangan takut ya, Mbak ya. Iya, auditor nggak gigit, nggak gigit sih, ya sih kan. Tapi cuma minta data aja gitu kan, bukan berarti auditor datang itu mencari-cari kesalahan, enggak. Memang cuma auditor kalau minta data dan sebagainya bukan maksud mencari kesalahan, enggak. Emang itu bagian dari pekerjaan dia gitu, bagian dari tugas kerja dia gitu. Oh ya, sikap apa sih yang biasanya harus dimiliki seorang akuntan gitu untuk bisa survive gitu ya. Kalau akuntan bisa survive di dunia kerja
itu kan selain dari pengetahuan ya, jadi pengetahuan yang tadi semacam pengetahuan tentang perpajakan, terus pengetahuan akuntansinya itu dari yang ditanya Mas Rama itu sikap juga penting banget gitu kan, sikap atau attitude itu penting banget karena kan kita itu bekerja nggak sendiri gitu sebagai akuntan itu lintas divisi juga kita bekerja sama gitu, jadi kalau attitude-nya tuh nggak bagus itu bakal kalau menurut saya sih nggak bisa survive sih Bisa survive ya. di dunia kerja. Mau jadi akuntan atau apapun kalau attitude-nya nggak bagus itu nggak bakal bisa survive sih kalau menurut saya. Iya sih. Karena pernah nggak sih kalian pernah dengar gitu kalimat bahwa IQ itu gak penting, yang lebih penting EQ gitu, emosional apa gitu ya. Intinya kecerdasan emosional sih yang pentingnya, salah satunya kecerdasan emosional itu sikap, attitude ya, awas ya. Ya, betul. Jadi pernah nggak sih ketemu gitu rekan kerja yang kira-kiranya nggak support gitu ya, katakanlah nggak support tuh ya kurang kooperatif lah gitu. Kan akuntan itu kan bekerja tim namanya, Ya. bekerja tim. Nah gimana sih kalau misalkan ada satu orang atau teman atau satu rekan kerja yang kurang supporting gitu, kurang support ke timnya gitu. Nah gimana sih Mei biasanya menyikapinya seperti itu? Biasanya di dunia kerja seperti itu kan. Ya ini sering banget sih dihadapin sama orang-orang yang udah di dunia kerja gitu kan. Ya biasa kalau kita sebut sih orang-orang toksik gitu kalau orang seperti ini Toxic. gini sih. Jadi kalau dari saya sih kalau yang saya jalani kalau orang-orang kan seperti ini kalau misalnya berbeda divisi gitu ya kita profesional aja sama dia, jadi kayak berhubungannya ya sebatas pekerjaan aja gitu. Jadi di luar pekerjaan mungkin kita gak ngebatasi kali ya, karena jangan sampai kita yang positive vibes ini jadi ketularan sama vibes-nya dia yang negatif itu sih. Jadi kurangi aktivitas di luar pekerjaan gitu. Jadi terus juga kitanya juga harus profesional gitu, jangan misalnya dia udah toksik terus kita ngebalas toksik gitu, jadi kan itu merusak performance kita gitu. Jadi ya kita menjalankan tugas kita aja gitu, mau dia mau gimana pun itu tugas kita harus selesai gitu kan. Betul. Itu sih menurut saya. Karena emang tanpa kita harus sadari juga lingkungan kerja itu kan bermacam-macam orang ya, bermacam-macam Iya, karakter orang. Mau nggak mau kita harus legowo Iya. sama sifat-sifat orang ya. Kalau misalkan kita nggak legowo terus kita mempertahankan ego kita, biasanya ya nggak survive gitu. Iya, jadi ya kalau orang lain itu kan di luar kendali kita lah. Ini kayak semacam stoikisme. Jadi ya. kalau orang lain itu kan di luar kendali kita ya, kita nggak perlu ambil pusing lah. Jadi kita fokus sama kerjaan kita, sama performance kita. Jangan sampai ada orang lain toksik yang performanya nggak bagus, terus kita malah ikut-ikutan gitu. Jadi kita fokus sama kerjaan kita, sama performa kita, itu sih. Betul. Jadi kita bisa survive ke depannya, terus juga selain itu juga kita terus improve gitu. Jangan sampai orang yang toksik, terus juga performanya nggak bagus, performanya terus kita ngikut dia gitu. Itu sih. Iya. Berarti nggak beda jauh lah kita sama dia kalau kita ikut-ikutan seperti itu. Ya kan? Iya, betul sih. Tapi nih di dunia kerja nih, gue penasaran sih, Mei. Kan gue di konsultan ya. Ada cinlok-cinlokan nggak sih di dunia kerja? Wah, ini sih jujur sih pengalaman saya ada sih beberapa. Jadi ada. Ya jadi ya cinlok-cinlokan kayak seperti kalau yang saya tahu gitu, yang pernah ada di perusahaan sebelumnya. Ya walaupun beda divisi, cuman kan namanya satu kantor, ketemu gitu kan, makan bareng gitu, nanti ngobrol-ngobrol, pertama-tama masalah kerjaan, lama-lama masalah pribadi, nanti jadi ya alasannya pulang bareng lah segala macem. Nah itu tuh mulai dari situ sih biasanya cinlok-cinlokan itu. Curhat-curhatan. Iya itu loh. Ya semoga kita jauh lah dari hal seperti itu ya, mencoba profesional aja sih ya, di dalam dunia kerja gitu. Kira-kira deh spill aja sih, dikit-dikit aja sih, kisaran-kisaran aja.
berapa sih gaji akuntan gitu di ibu kota lah, ibu kota. Wah, Sampai nggak sih 2 digit? wah, ngomongin salary ya ini ya. Iya, soalnya spill aja spill. Gitu ya, dikit aja. Ya kalau untuk teman-teman yang fresh graduate gitu yang baru masuk akuntan, mungkin sekitar kisaran UMR ya. Pertama-tama UMR Fresh itu. graduate, UMR. Iya. Fresh graduate itu sekitar kalau nggak salah sih saat ini sekitar 4,9 atau 4,8. Itu sih kisaran itu. Cuma kalau nanti sudah expert, udah jenjangnya makin naik ya otomatis dari salary juga mengikuti gitu sih. Jadi yang penting teman-teman kalau misalnya yang salary-nya masih kecil atau apa, jangan berkecil hati gitu. Terus improvement itu kalau ilmu udah punya itu pasti salary mengikuti gitu sih. Betul. Kalau dari saya. Ilmu mengikuti pendapatan. Iya, betul. Jadi itu nggak mengkhianati hasil sih. Betul. Oke, gitu aja ya paling ya sedikit ya cerita-cerita tentang akuntan lah gitu, undercover dunia akuntan gitu yang dijabarkan oleh Ahmad May. Nah, kasih tips lah buat teman-teman nih yang kira-kira baru lulus lulus kuliah nih jurusan akuntansi gitu, kasih tips lah bagaimana untuk survive dan Iya. Ini kalau dari pengalaman saya yang udah saya jalanin gitu, buat teman-teman yang fresh graduate yang masuk ke dunia akuntan gitu. Yang pertama itu ilmu gitu, ilmu yang tadi udah kita bahas sama-sama sama Mas Rama itu kan ilmu punya gitu dasar-dasarnya. Nanti kalau untuk expertnya itu kan nanti learning by doing gitu kan ya. Jadi belajar dari pengalaman. Terus kedua attitude itu penting banget sih. Jadi kalaupun menurut saya kalau ada satu orang yang pinter, yang paham gitu mengenai akuntansi di dunia kerja tapi attitude-nya nggak bagus, itu menurut saya nggak bakal bertahan lama gitu. Jadi buat naik untuk jadi leader itu menurut saya sih nggak bisa sih. Kalau untuk attitude-nya itu nggak bagus, karena kan kalau untuk apalagi menjadi leader itu kan bukan cuma, kalau menurut saya bukan cuma fokus dengan kerjaannya dia, tapi fokus sama tim. Sedangkan tim ini kan berisi manusia-manusia gitu, orang-orang. Jadi kalau attitude-nya dia nggak bagus, apalagi dia toxic, itu nggak bisa sih sampai ke tahap-tahap leader gitu sih. Terus juga ya relasi sih penting, relasi. Jadi selama bekerja, kalau menurut saya jangan fokus sama teman-teman yang di dunia kerja aja gitu, atau di kantor aja, tapi bangun relasi yang di luar gitu. Karena kan kita nggak tahu kan, maksudnya rezeki di sini tuh sampai di tempat kerja saat ini tuh sampai kapan gitu. Jadi bisa dipakai itu yang orang-orang dulu bilang silaturahmi itu memperpanjang rezeki, itu masih bisa sih. Silaturahmi memperpanjang rezeki teman-teman. Ya kalau dari saya sih boleh ya saya kasih satu tips. Iya, boleh. Intinya kalau kita berbuat baik, insya Allah hasilnya juga baik, ya kan Mas May? Betul. Dan di dunia akuntan khususnya saya ingin kasih tips aja gitu. Banyak belajar, banyak mempelajari update ilmu tentang PSAK, perpajakan apalagi. Dan insya Allah kalau kita misalkan update ilmu terus secara berkala, insya Allah kita bakal dibutuhkan di dunia kerja, ya kan Mas May? Iya, betul. Jadi tenang aja sih Yuk. Pokoknya akuntan itu mengasihkan kok, ya kan? Iya, Mengasihkan kok. betul. Asik. Asik. Yang kata orang lain cuma di depan laptop aja, enggak kok gitu. Asik itu, banyak drama-drama, Iya, banyak ilmu yang di luar ekspektasi lah pokoknya teman-teman. Jadi itu aja teman-teman yang bisa kita sampaikan ya di video kali ini. Oh, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, kalau Mas May mau spill IG-nya nih guys, silaturahmi boleh. IG-nya Ahmad May _ mungkin bisa ditaruh di bawah atau di atas nih, bisa. Di bawah bisa. Bilang kenalan, siapa tahu kan. Jadi ya nanya-nanya lah, baik orangnya. Oke, thank you. The next video. Bye bye.